Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa, hari ini ada yang berbeda karena ini video bener-bener dadakan bos ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul jam 1 subuh. Gua baru nge-scroll HP dan baru melihat sebuah postingan dari Bapak James Gunn. Yang kita udah tahu sendiri sekarang udah bukan lagi terkenal gara-gara film Guardians of the Galaxy-nya. Dulu buat para fans MCU kayak James Gunn selalu diidentifikasi sebagai sutradara Guardians of the Galaxy yang paling terkenal gitu ya. Cuma ya sekarang kita udah tahu sendiri dia adalah salah satu ketua dari DCU. Ya gua nggak tahu sih sekarang sebutannya apa, DC Universe atau DC apa nggak tahu lah. Dulu kan DCEU ya, DC Extended Universe. Sekarang kayaknya nggak tahu ya apakah sebutannya udah ada, soalnya ya masih bingung sih gua. Tapi ya untuk sementara biar gak ribet gitu gua ngomongnya, kita panggil aja DCU ya, DCU, DC Universe-nya James Gunn gitu ya. Meskipun James Gunn itu bukan the only one yang punya DC ini ya, dia itu bagian kreatifnya ya. Jadi otak semuanya, blueprint mengenai skema cerita, mengenai karakter itu semua yang nentuin si James Gunn. Tapi dari sisi marketing itu yang mimpin itu si Peter Safran. Jadi dua nih ya yang mimpin DCU ini. Nah, kali ini si Om James Gunn ini ngeposting sebuah postingan yang cukup menarik perhatian sampai gua bikin video ya. Jarang-jarang kan gua kayak anjir saking hype-nya gua bikin video gitu ya. Bikin trailer aja jarang gitu ya, karena gua emang gak suka nonton trailer. Tapi untuk foto ya tentunya pasti gua lihat kan. Dan ini adalah salah satu postingan yang cukup menarik karena beberapa bulan yang lalu tease foto logo dari Superman itu dikeluarin gitu kan. Itu benar-benar pro kontra juga sih. Banyak yang suka karena logonya minimalis, beda sama Superman yang sebelum-sebelumnya. Ini yang paling beda sendiri kayaknya ya. Terus kali ini kostumnya keluar juga akhirnya. Ini yang paling penasaran. Apalagi buat kalian para pecinta superhero, udah pasti salah satu hal yang paling menarik adalah kita melihat sebuah kostum gitu ya. Karena superhero itu pasti identik dengan namanya kostum gitu. Kalau gak ada kostum kayak bukan superhero lah istilah. Apalagi Superman dari dulu selalu ikonik gitu kostumnya. Kalau superhero itu kan ketika di-reboot, ketika memulai sebuah karakter yang baru, kayak misalnya dulu Spider-Man kan, Tobey Maguire. Ketika dulu announcement Amazing Spider-Man Andrew Garfield, kita pasti penasaran kostumnya, dan ketika keluar modern, wah itu kan kayak wah hype banget gitu ya. Sama Batman apalagi berkali-kali kan di reboot gitu. Nah sekarang Superman. Terakhir kita lihat di versinya Henry Cavill yang banyak yang suka. Dan ketika foto ini rilis, gue lihat dicek di komentarnya Instagramnya James Gunn ya. Lagi-lagi banyak banget yang kontra, banyak banget yang gak suka. Karena masih terbayang-bayang terngiang-ngiang Henry Cavill. Nah sekarang gue pengen kasih tau pendapat gue mengenai kostum yang satu ini. Oke. Langsung aja kita review karena sebagai anak desain kita lihat secara estetika, secara akuratnya, secara looks enak gak dilihat gitu ya. Oke, yang pertama-tama kita harus lihat dulu ini kayaknya lagi ada di rumah ya. Kalau diperhatiin ini kayak rumahnya si Clark Kent. Dan kalau kita lihat backgroundnya sebelum kita menuju ke kostum hidangan utamanya, kita lihat dulu side dishnya ya, yaitu di bagian belakang tuh kayak ada yang kamehameha bos. Kamehameha. Kamehameha. Ya mungkin ya yang bisa gue terjemahkan dari foto yang satu ini, kayaknya ada serangan dari Goku secara tiba-tiba dari luar angkasa gitu ya. Makanya Superman langsung cepet-cepet pakai sepatu bootsnya dan pakai kostumnya dan langsung bergegas untuk melawan Goku ya. Karena Kamehameha sudah berjalan di Metropolis ini gue yakin. Where's my super suit? What? Where is my super suit? Enggak lah ya. Gue nggak tahu, masih bener-bener nggak tahu. Gue nggak bisa identifikasi ini objek apa. Cuma kelihatan ya yang sepengetahuan gue ini kayak kapalnya Brainiac nggak sih? Ya Brainiac ship kayaknya sih. Kayaknya ya apalagi selain Brainiac ship alien kayak begini gitu kan. Ya kita udah tahu lah ya, ciri khasnya James Gunn selalu lawan itu alien dari dulu, mau di series Peacemaker lah, mau di GOTG gitu ya. Kalau misal di sini meskipun kita udah dikasih tau sama James Gunn kalau villain utamanya itu adalah Lex Luthor dan udah ada pemerannya itu si Nicholas Hoult, yang uniknya dia awalnya itu mau jadi Clark Kent, dia castingnya sebagai Clark Kent sebagai Superman tapi kepilih sebagai villain sebagai Lex Luthor, dan itu udah sering sih. Kalau nggak salah Tom Hiddleston juga gitu tuh dulu castingnya sebagai Thor, malah dapatnya Loki dan lebih cocok justru. Ya sama Nicholas Hoult nggak ada cocok-cocoknya jadi Superman ya, cocoknya emang jadi Lex Luthor lebih cocok. Psikopatnya kerasa gitu ya. Nah ya gue gak tau, masih kita nggak bisa identifikasi ya ini objek apa, Brainiac atau apa. Dan ya kita masuk ke bagian dalam rumah. Rumahnya minimalis ya, kayaknya ini rumah Clark Kent dengan tembok biru gitu ya. Kesan Superman dapat dan homie-nya dapat. Ini memang kesan-kesan film James Gunn gue udah ngerasa nih dari foto yang satu ini. Dan dari muka, rambut, hairstyle ini udah kayak Henry Cavill banget sih. Bener-bener mirip. Gue kalau misalnya dari jauh ya, cuman dari sekilas, ini bisa gue bilang kayak Henry Cavill banget gitu. Nah ini kan pemerannya si David Corenswet ya. Badannya dulu masih
belum sebulk itu, dan sekarang udah kerasa bulkingnya udah mulai gede nih, badannya udah mantep. Gue udah suka ya dari segi muka, double chinnya, dagu, rahang, rambut udah Superman banget lah. Ini gue nggak mau komplain lagi gitu. Nah sekarang kita masuk ke kostumnya yang jadi permasalahan utama gue gitu. Kostumnya langsung aja ya, bang, lu suka nggak sama kostum ini? Kagak bos. Kagak jelas kostumnya ini. Kenapa nih ya? Gua impresi pertama ketika gue melihat kostum ini, gue ngerasa James Gunn itu kayak menggabungkan, mengkombinasi antara Superman klasik sama Superman modern, itu dikombinasikan. Nah kita mulai bahas pertama dari logo yang sebenarnya kalau lu tanya gue, lu suka atau enggak? Ya gue cukup ya oke aja, nggak jelek banget, kayak gue nggak, bukan yang gue nggak suka banget, tapi ya gue sebenarnya lebih suka versi klasik yang dulu sebenarnya, logo yang Superman yang ya udah yang S aja gitu. Ini kan kayak bukan S gitu ya. Ada yang bilang waktu itu komentar di Telegram, grup Telegram. Kalau mau join grup Telegram Ngelantur Corps, join ya, itu ada 1000-an Ngelantur Corps lainnya, bisa ajak diskusi. Kayak tadi di Telegram tuh ada yang bilang, ini kayak logonya kayak logo Dota bang. Ya sih kayak ya terlalu minimalis ya, cuman ya oke lah, mau coba another logo gitu yang clean, yang beda dari logo Superman yang dulu. Tapi buat gue tetap yang terbaik adalah versi Henry Cavill gitu ya. Nah yang unik adalah sekarang dia pakai collar ya, pakai kerah. Kalau misalnya kita perhatiin kerah itu, ini kayak Superman New 52 sebenarnya. New 52 itu kan kerah gitu kan. Yang tapi kalau New 52 ada ininya, ada cowok di sini, dan itu modern banget gitu ya, futuristik gitu kesannya. Di sini pakai collar tapi nggak ada cowoknya di sini, jadi benar-benar full kayak turtleneck gitu loh, semacam turtleneck. Gue sih nggak ada masalah, tapi memang gue lebih prefer sebenarnya versi klasik, versinya Christopher Reeve yang Superman 1978 bos, yang benar-benar bukan kayak kalau ya Henry Cavill oke lah, tapi lebih kebuka lagi, lebih bagus tuh, lebih bidang, jadi kerasa bahunya Superman tuh lebih gede gitu, kayak Superman versi klasik yang dulu gitu ya, yang Golden Age, Silver Age, itu keren banget Superman-nya gitu. Sedangkan kalau di sini karena pakai collar jadi kesannya modern, futuristik, lebih modern, jadi kayak Superman-nya hilang gitu loh, entah kenapa ya. Kalau misalnya ini kostum keluar pada tahun 2000-an awal, ketika dulu kita cuman lihat Superman terakhir apa ya, Superman Returns ya, Superman Returns 2006 tuh, terus tiba-tiba muncul ini gitu ya, wow itu kan anjing, pasti gue kayak, oh ini keren banget, karena dulu pas masih bocil gue juga kayak pengen banget Superman versi New 52 yang kerahnya kayak gitu, yang modern, futuristik gitu ya, sleek gitu kostumnya, keren gitu. Tapi sekarang ya udah terlalu apa ya, udah terlalu modern semuanya. Sekarang justru era 2024 adalah era kembali, ini udah kayak ya namanya kan kayak fashion apa semuanya kan looping gitu ya, maksudnya balik ke awal. Jadi gue pengen balik lagi ke versi klasik gitu, dimana ya birunya lebih vibrant. Ini kan birunya nggak vibrant nih, ya kan, ada teksturnya ya. Sebenarnya tekstur menambahkan kesan lebih realistik aja gitu kan. Kalau misalnya terlalu licin kayak dulu Christopher Reeve kan juga ya nggak banget lah ya. Gue tau lah harus pakai tekstur, tapi ya birunya harusnya lebih vibrant kalau gua ngerasa gitu ya. Dan kolarnya diganti jadi yang lebih kebuka. Dan nah sekarang kita perhatiin di bagian tangannya, di bagian kaki lututnya itu semuanya ada garis-garis. Nah ini garis-garis yang lagi-lagi futuristik banget, modern banget gitu, kayak modern Superman. Mungkin buat kalian yang kayak anak masih muda, kayak pengen yang modern, gue nggak mau Superman yang terlalu jadul, ya mungkin ini kalian suka gitu. Modern memang, minimalisnya dapat, modernnya dapat gitu ya. Tapi ya buat gue ini kayak jadi bukan Superman gitu. Kayak Superman itu selalu teridentik dengan badan yang bulking, jadi ototnya tuh bener-bener bisa kelihatan dari luar karena memang kostumnya simple, minimalisnya kayak biru ngejreng, udah ototnya kelihatan semua gitu kan, harusnya gitu. Itu yang elah, kayak Superman yang terakhir keluar di filmnya Black Adam tuh, post credit scene itu gue suka tuh, birunya kan vibrant tuh, logonya gede S gitu kan, keren banget tuh. Henry Cavill di situ bagus, rambutnya ada S-nya di sini. Ini kayak bukan S deh, ini rambutnya masih kayak cuman sekedar turun doang, kayak kurang klasik, kurang komik akurat gitu ya. Nah, sepatu bootsnya juga sama nih. Sepatu bootsnya masih, aduh, apalagi sepatu bootsnya tuh ada cowoknya, ada detail di situ kayak semacam garis, kayak ada padding, kayak ada paddingnya gitu loh. Jadi bootnya ada paddingnya, tangannya juga kayak ada paddingnya. Jadi kayak ada kesannya kayak pakai armor gitu loh. Bukan armor sih, cuman kayak kesannya ada apanya gitu loh. Kayak nggak clean Superman itu. Dan tentunya yang paling menarik dari foto yang satu ini adalah CP-nya ya. Ini yang paling kontroversial gitu. Gue tahu banyak dari kalian, apalagi buat para Gen Z, pasti kayak, apa sih Superman masa pakai celana dalam di luar, gak jelas banget, cringe banget deh. Ya mungkin karena memang lu udah kayak serba modern maunya gitu ya, kayak. Tapi kalau buat gue jujur ya, gue tuh pengen balik lagi ke dulu, karena udah kelamaan kita lihat Henry Cavill yang tanpa CD.
New 52 gitu kan. New 52 udah nggak pakai CD tuh. Yang sekarang Rebirth pun Rebirth tuh udah balik nggak pakai collar lagi, tapi tetap nggak pakai CD Superman-nya gitu. Gue pengen yang pas Silver Age tuh yang CD-nya bang. Nah, lagi-lagi dulu kan James Gunn itu kalau nggak salah pernah bikin polling di Twitter kalau nggak salah tuh ya, mengenai trunks or no trunks, celana dalam atau enggak gitu. Dan ternyata banyak yang pilih celana dalam karena pengen nostalgia lagi, gue rasa gitu ya. Ini bener-bener perdebatan yang sengit banget sih, kayak yang nggak suka banget, yang pengen ya pengen banget. Kayak gue pengen banget pakai CD gitu ya. Entah kenapa lebih kayak Superman aja. Kalau nggak pakai CD di luar kayak bukan Superman gitu loh. Ya, superhero lain, The Homelander lah. Kalau ya ternyata masih banyak lah ya yang pengen nostalgia pakai celana dalam di luar. Dan ini kerasa, lu bisa lihat meskipun ini ketutupan tangan ya, sengaja nih James Gunn gue yakin banget sumpah. Ya, itu ditutupin tuh celana dalamnya. Dan itu ada beltnya. Belt itu ya bagus lah, Superman ada beltnya, jarang ya Superman pakai belt. Jadi klasik masih ada, sisi klasiknya masih ada, tapi modernnya berasa. Ini kombinasi ini. Nah celana dalamnya ini yang gue takut nih, celana dalamnya boxer atau tipe yang celana dalam yang benar-benar celana dalam gitu. Karena kalau dari konsepnya lebih secara desain kayaknya ini mau dibikin lebih ke boxer. Jadi celana dalamnya kayak nggak terlalu yang begini banget, agak lebih panjang dikit gitu celana dalam, jadi kayak boxer gitu. Kayaknya ya. Kayaknya sih. Tapi kalau gue sih kayak pengennya lebih ke udah celana dalam yang beneran celana dalam aja gitu. Cuma kalau kayak gini sih mending gak usah celana dalam sekalian. Ini kan bener-bener modern, futuristik, gak usah pakai celana dalam, aneh gitu. Kalau mau klasik sekalian. Dulu gue berkali-kali lihat sebelum kostum ini keluar ya. Gue berkali-kali lihat fan artnya David Corenswet karena kita udah pikir James Gunn kan komik akurat banget, kurang apa lagi tuh. Peacemaker tuh komik akurat banget kan Peacemaker tuh ya. Jadi kayak wah ini kayaknya dibikin komik akurat yang warnanya vibrant, yang klasik gitu. Tapi enggak, ternyata begini. Ya gimana ya? Gua tahu sih ini mungkin karena marketing juga. James Gunn tahu sekarang penduduk kebanyakan udah Gen Z, udah milenial, yang nonton juga pasti ya anak-anak muda yang nggak suka lagi versi klasik yang jadul-jadul gitu, pengennya yang lebih serba modern aja. Itu sih yang gue sayangin sih men. Padahal gue pengen banget ngeliat Superman versi klasik lagi, pengen balik lagi. Padahal David Corenswet sebenarnya udah bagus sebagai aktor, secara mukanya gitu ya udah cocok. Jubahnya, tekstur jubahnya kayaknya mantep nih ya. Dapat kesan mahalnya gitu ya, warna marun merahnya. Gua nggak tahu apakah ada logo S di balik jubahnya kayak yang versi dulu tuh tahun berapa gue lupa, ada logo di balik jubahnya. Gua nggak tahu ini apakah ada gitu ya. Masih banyak yang di ini ya, masih banyak yang misterius. Cuman ya kalau dibilang compare sama Henry Cavill, lu pilih kostum mana? Gue masih pilih Henry Cavill karena ini terlalu setengah-setengah, terlalu kayak pengen modern tapi ada klasik kayak gitu. Kalau Henry Cavill ya udah sekalian aja kayak Henry Cavill udah bagus gitu kan. Atau ya Christopher Reeve sekalian gitu. Christopher Reeve tapi dibikin lebih modern. Keren itu. Oke. Ya kalian tulis di kolom komentar. Gue penasaran sama teori liar kalian mengenai Superman kali ini. Kalian suka atau enggak sama kostum terbarunya? Kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti gue bacain, nanti kita debatin aja, kita argumen, nanti kita diskusi lagi di live ya. Oke, jangan lupa yang belum join di membership community, join ya, biar kalian bisa dapetin baju dari Ngelantur secara diskon kalau bisa ikut di Ngelantur Thinking atau Critical Thinking. Cuman mulai dari 1.000 per hari bos ya. Bisa join membership community, bisa dapet buku yang gue desain, gue gambar sendiri, semuanya itu gue buatin buat kalian membership community. Video khusus, kemarin gue baru bahas mengenai Movie Lovers Panel, kita bahas desain poster film terbaik menurut gua apa, kita berdasar estetika. Udah kayak gua kuliahin lalu ya, secara lebih murah, cuman 1.000 per hari per bulan, gila ya. Oke, gitu aja, kita debat sisanya di kolom komentar. Bye bye semuanya, ciao ciao.